Ketika COVID-19 mulai merajalela di Indonesia, pemerintah mengambil kesimpulan untuk melakukan pembatasan sosial. Pemerintah mengambil kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menekan jumlah penularan COVID-19 yang semakin naik seiring dengan berjalannya waktu. Disadari atau tidak, penerapan social distancing mengubah hampir seluruh aspek dalam kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Belajar dari rumah pun menjadi jargon pemerintah untuk menjaga tetap terselenggaranya proses belajar mengajar. Tapi, seberapa efektifkah belajar dari rumah? Secara umum, belajar adalah proses di mana kita memperoleh pengetahuan, sedangkan mengajar adalah proses di mana kita mentransfer pengetahuan. Dari konsep tersebut, maka terciptalah sebuah kondisi yang kita sebut dengan proses belajar mengajar. Syarat utama dari proses belajar mengajar adalah adanya interaksi antara pelajar dengan pengajar. Di pendidikan formal, lazimnya proses ini terjadi di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Tetapi karena adanya pembatasan sosial, maka proses belajar mengajar dilakukan dari rumah melalui media online atau yang biasa kita sebut belajar online. Interaksinya tetap dilakukan, tapi apakah itu efektif? Tujuan utama dari proses belajar mengajar adalah tercapainya satu kondisi di mana peserta didik dapat menghasilkan sesuatu dari apa yang telah dipelajarinya. Apakah tujuan ini akan tercapai dengan belajar online? Padahal belajar secara langsung saja belum tentu kita bisa mencapai tujuan tersebut. Menurut saya, belajar dari rumah bisa dikatakan kurang efektif dikarenakan kurangnya pengawasan dari penyelenggara proses belajar mengajar dan kurangnya minat belajar di kalangan pelajar saat ini. Memang tidak semua peserta didik kurang minat belajarnya, tapi apakah kita juga bisa menjamin bahwa semua peserta didik punya minat belajar yang besar? Tidak hanya peserta didik, guru pun seperti itu. Ada guru yang bertanggung jawab dan tetap melaksanakan tugasnya, ada juga yang tetap santuy dan menganggap kebijakan work from home sama seperti liburan yang dibatasi. Belum lagi dengan sarana pembelajaran seperti handphone atau laptop yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan gurunya. Kalaupun ada, belum tentu mereka punya kuota yang cukup. Syukur kalau cuma lewat WhatsApp atau Google Classroom. Tapi kalau virtual meeting, gimana? Kalaupun kuotanya ada atau menggunakan WiFi, belum tentu jaringannya stabil, apalagi yang ada di pelosok. Pemerintah memang membuat sebuah inovasi, yaitu konten-konten pelajaran dan disiarkan lewat stasiun TV nasional. Terus, proses pemantauan hasil belajar peserta didik gimana? Apakah dengan menonton konten-konten tersebut, peserta didik dapat menambah pengetahuan atau malah jadi tambah bingung? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kita bisa berasumsi bahwa belajar dari rumah tidak efektif atau bisa juga dikatakan tidak membuahkan hasil apa-apa. Orang akan berkata, asumsi saya adalah asumsi yang sesat. Menurut saya, ya wajar saja. Belum tentu juga asumsi saya itu adalah asumsi yang benar. Asumsi tetaplah sebuah asumsi, tapi jika kita sedikit lebih kritis dalam berpikir, asumsi tersebut dapat dipatahkan hanya dengan satu kata, yaitu kesadaran. Kesadaran bahwa kita sedang menghadapi sebuah pandemik berskala global dan kita harus bisa menyesuaikan diri di tengah masa kritis yang sedang kita alami sekarang. Pertanyaannya, siapa yang harus sadar? Jawabannya cuma satu, semua pihak yang ada di dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Siswa harus sadar bahwa mereka belajar bukan untuk nilai karena nilai hanyalah sebuah angka. Siswa harus belajar karena dengan belajar maka perubahan akan terjadi. Perubahan kualitas diri dari segi ilmu pengetahuan dan sikap yang nanti akan jadi modal mereka di masa depan. Bukan hanya siswa, guru juga harus sadar akan tugasnya sebagai guru, yaitu mengajar dan mendidik. Menjadi guru merupakan tugas mulia. Guru tak hanya mengajar siswa menjadi pandai, tetapi guru juga harus mampu mendidik siswa agar memiliki sikap yang baik. Saat ini mungkin siswa hanyalah siswa, tetapi 10 atau 20 tahun ke depan, mereka lah yang akan menjadi penerus bangsa. Selain itu, orang tua juga harus sadar bahwa mereka memiliki peran penting dalam tercapainya proses belajar mengajar. Orang tua harus sadar untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Dukungan material tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan dukungan moral. Hal simpel yang dapat dilakukan orang tua adalah cukup dengan bertanya, gimana belajarnya hari ini? Tadi gurunya kasih tugas apa? Pertanyaan sederhana tersebut dapat membangun kesan bahwa orang tua peduli terhadap pendidikan mereka. Selain bertanya, kita juga bisa membantu anak untuk mengerjakan tugas mereka.
Membantu bukan berarti kita yang harus mengerjakan tugas mereka, tetapi membantu untuk memecahkan masalah, membantu menguraikan rumus sederhana, menyemangati dan mencari referensi lain tentang rumus yang agak susah. Bahkan, membantu membacakan soal pun merupakan dukungan moral yang sangat berarti bagi anak. Karena itu, kita harus mengerti bahwa keberhasilan proses belajar mengajar tergantung dari kesadaran kita masing-masing. Sebenarnya, perbedaan antara belajar di sekolah dan belajar di rumah hanya sebatas tempat saja. Jika kita memiliki kesadaran yang cukup, kita bisa mencapai tujuan utama dari proses belajar mengajar, yaitu peningkatan kualitas diri dari peserta didik baik dari segi ilmu pengetahuan maupun sikap.